Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Hari-hari ini penting bagi kita itu untuk punya pengertian yang benar tentang hal keuangan menurut pandangan Alkitab. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita punya pandangan yang benar tentang hal keuangan, maka keadaan keuangan kita itu pasti akan baik-baik saja, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Katakanlah misalnya harga-harga naik, tapi kalau kita pola pikirnya, sikapnya dalam hal keuangan itu benar sesuai Alkitab, saya percaya Bapak Ibu tidak akan mudah dikalahkan oleh masalah keuangan. Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa yang namanya keadaan yang tahan goncangan di tengah goncangan atau krisis ekonomi itu adalah keadaan di mana kita melakukan prinsip-prinsip Alkitab. Kalau kita ingin kuat dalam hal keuangan, tahan goncangan dalam hal keuangan, itu tidak ada pilihan lain, kita harus memahami prinsip Alkitab dan melakukannya. Selama kita jaga diri dalam hal keuangan sesuai prinsip Alkitab, maka kita sudah pasti tidak akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita memahami konsep Alkitab soal keuangan. Bapak Ibu, begini ya. Di dalam hidup kita ini, itu pada dasarnya ada dua pemahaman soal keuangan. Pemahaman yang pertama itu adalah pemahaman yang diberikan oleh dunia ini. Nah, yang kedua itu adalah pemahaman yang diberikan oleh Alkitab. Ya, diberikan Tuhan dan kita bisa mengetahuinya, itu tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu belajar Alkitab tentang hal keuangan itu penting. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kita bisa tahan goncangan dalam hal keuangan. Bapak Ibu, ada orang bertanya kepada saya, "Pak, apa yang Bapak lakukan sebenarnya di hari-hari ini?" Saya bilang salah satu yang saya lakukan adalah saya menjaga diri saya. Ya, dalam hal keuangan. Kalau itu konteksnya soal krisis keuangan, selama kita benar soal keuangan, ya dari sisi Alkitab, kita sudah pasti tidak akan mudah dikalahkan oleh masalah keuangan. Ya, itu prinsip yang harus kita pahami ya soal keuangan. Nah, masalahnya saya sampai hari ini masih mendapati ada anak-anak Tuhan yang kurang memahami. Ya, kurang banyak tahu ya prinsip-prinsip Alkitab dalam hal keuangan Kristen.